البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Kitabul Fitan, kitab seputar fitnah yang diambil dari kitab Sahih Bukhari yang diberi catatan kaki oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Sekarang kita memasuki fitnah akhir zaman. Itu fitnah ketika banyak pemimpin yang zalim. Fitnah ketika banyak pemimpin yang zalim, tidak adil, bahkan ada yang merampas harta rakyatnya. Apa solusi yang terbaik? Apa jalan keluar yang terbaik? Kemarin sudah kita baca hadisnya, syarahnya belum kita baca syarahnya ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kita akan baca syarahnya. Hadisnya kita ulang dikit hadis. Nah, barakallahu fiik, dari jalurnya siapa kemarin? Haddatsana Musaddad. Untuk mengenai namanya, nah ulang sekali lagi. Musaddad yang masyhur, kita ambil yang masyhur, yang sahih, karena Musaddad bin Musarhad bin Mustarbal bin Mustawrid. Itu sampai situ, itu yang disepakati. Selebihnya bin Mugharbal bin Mura'bal bin Arandal bin Sarandal bin Hurandal bin Masik, itu diperselisihkan. Syahidnya kalau antum hafal, haddatsana Musaddad, Musaddad bin Musarhad bin Mustarbal bin Mustawrid, cukup sampai situ. Paham ya? Naam. Al-Asadi As-Sadusi. Naam, itu. Beliau thiqah. Paham ya? Haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Sudah kita lewati kemarin ya. Thiqah Imam Sabtun. At-Tamimi, Ibn Farrukh At-Tamimi. Haddatsana A'mash Abu Sulaiman. Ya Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran. A'mash Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi Al-Imam Al-Hujjah. Haddatsana Zaid bin Wahb. Zaid bin Wahb ini Abu Sulaiman Al-Kufi Al-Juhani thiqah. Qala sami'tu Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya apa? Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Bismillah baik-baik ya. Telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, innakum satarawna ba'di asaratan, sesungguhnya kalian akan melihat setelah aku meninggal nanti sesuatu yang apa? Sesuatu yang kurang menyenangkan, yaitu kedzaliman, kejahatan, wa umuran, dan beberapa perkara tungkiruna yang kalian mengingkarinya. Qalu, kemudian segenap para sahabat mereka mengatakan dan berkata, fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Nah, perhatikan, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah ketika melihat pemimpin seperti itu, zalim, berbuat apa tindakan yang tidak disukai? Qala addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Penting ini. Tunaikanlah hak mereka yang sudah menjadi kewajiban kalian. Apa berarti hak mereka? Mentaati dan mendengar dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Sami'na wa ta'na. Enggak boleh berontak, wala kudeta, wala revolusi, wala penggunaan kekuasaan. Apalagi zaman sekarang ya barakallahu fiik, fitnah semakin dahsyat. Paham ya? Pemimpin-pemimpin, nah banyak yang mereka, nah barakallahu fiik, nah belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang zalim, ada yang berbuat ini, berbuat itu. Nah, kita menghadapi seperti itu barakallahu fiik, pemimpin yang kurang dia sukai atau pemimpin yang mungkin dia anggap kurang adil, sabar. Tidak boleh berontak barakallahu fiik. Tidak boleh berontak, demo aja dilarang. Paham ya? Nah, ingat perkataan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, situna sanah min imamin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik daripada semalam saja enggak ada pemimpin. Bayangkan itu. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada semalam tidak ada pemimpinnya. Karena kalau suatu negara enggak ada pemimpinnya barakallahu fiik, biasanya akan terjadi apa? Huru-hara.
keributan, keonaran, kemudian penjarahan, perampokan, pembegalan, intinya keadaan negara nggak kondusif. Kalau sehari atau semalam aja nggak ada pemimpinnya. Makanya bersyukur barakallahu fi ketika masih ada pemimpin. Jangan seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu, BBM naik bingung, kemudian minyak goreng naik bingung lagi, paham ya? Kemudian barakallahu fi harga pangan naik juga bingung. Ahlus sunnah tidak perlu panik, tidak perlu bingung, tidak perlu stres, paham ya? Ingat-ingat pedoman dan patokan kita. Zat yang memberikan rezeki di waktu harga murah sama dengan zat yang memberikan rezeki ketika harga mahal. Sudah selesai. Jadi walaupun naik harganya santai aja, harus yakin siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Harga mahal atau murah santai aja. Paham ya? Enggak usah ribut, paham ya? Kalau enggak terima bagaimana? Doakan pemimpin. Enggak perlu teriak-teriak pinggir jalan turunkan harga BBM, turunkan harga ini itu, enggak perlu. Paham ya? Sibukkan diri untuk duduk di majelis ilmu, tenang sudah. Antum kalau di sini tenang. Kalau di luar sana, BBM naik, udah ada yang dibakar pom bensinnya, ada yang dipatahkan tiang listriknya, macam-macam. Paham ya? Ngamuk orang-orang ya. Tapi sebenarnya Ahlus Sunnah tidak perlu ikut campur. Cukup mendoakan pemimpin biar mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Paham ya? Kemudian kita doakan agar mendapatkan teman-teman yang baik. Paham ya? Seperti itu. Jadi untuk masalah kenaikan harga, kebijakan pemerintah, paham ya? Itu sabar aja. Paham ya? Sabar. Ahlus Sunnah insyaallah tenang pikirannya. Tapi kalau orang-orang yang jauh dari ilmu di luar sana sudah bingung itu. Wah, Pertamax naik, Pertalite naik, wah, minyak goreng juga naik, semua serba naik. Sabar. Insyaallah selama masih hidup bisa makan insyaallah. Paham ya? Selama antum masih punya kendaraan motor bisa jalan insyaallah. Paham ya? Seperti itu barakallahu fik. Ingat-ingat patokannya. Zat yang memberikan rezeki di waktu harga murah sama dengan zat yang akan memberikan rezeki kita di saat harga mahal. Sama, enggak berganti. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah panik, santai aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang paling santai ya Ahlus Sunnah, sibuk dengan belajar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kalau ada masalah-masalah seperti itu ya sambil jalan selesai. Tapi kalau sibuk di luar sana, jauh dari ilmu, kemudian dikit-dikit bahas kekurangan pemerintah, pemimpin, ujung-ujungnya bingung, stres. Kalau terlalu ekstrim jadi apa? Pemberontak, udah. Demo. Allahul musta'an. Kondisikan barakallahu fiik. Hadisnya sangat bagus sekali. Tunaikan hak mereka yang sudah menjadi kewajiban kalian, wasallallahu haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Kalau mereka enggak ngasih, sabar gitu loh. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum walaupun taruhlah, wah anak pas-pasan kok enggak dapat BLT ya, sabar. Anak hidupnya sederhana kok enggak dapat bansos ya, sabar. Mau ngapain? Enggak usah ngemis sama mereka, enggak usah. Paham ya? Orang dapat bansos biarin, kita naik lewat motor selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini ujian ya, ketika harga pangan naik, BBM naik, minyak goreng naik, itu ujian. Ujian agar iman kita itu diuji bagaimana gitu loh. Sabar nggak? Kalau kita sabar menghadapi seperti itu, insya Allah naik pula imannya. Paham ya? Orang-orang lagi pada naik BBM-nya, naik ini, naik itu, insya Allah biidznillah kalau kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut, biidznillah naik juga imannya insya Allah. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau nggak sabar, barakallahu fiik, ikut berontak, ikut ribut, ikut ramai di luar sana, demo, Allahul musta'an, sangat disayangkan. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita langsung mengambil syarahnya. Yang biru ini disimak, yang biru, yang punya kitabnya. Nah, halaman 584. Bagian bawah itu. Simak baik-baik ya. Ya cepat bisa karena ini tanpa harokat, Arab gundul. Jadi yang antum belajar di bahasa Arabnya dipraktekkan di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-ibarah. Ini telah diungkapkan Rasulullah SAW dengan ungkapan seperti ini. Satarawna, kalian akan melihat, wasin tufidu syai'ain. Sin di sini memberikan dua faedah, perhatikan ya. Memberikan dua faedah, al-qurb wa tahqiq. Kedekatan dan tahqiq, benar-benar terjadi. Sekarang antum menyaksikan keberadaan pemimpin pemerintah, paham ya? Yang mungkin banyak kekurangannya, terjadi atau tidak? Terjadi.
Paham ya? Jadi sin tufidu syai'ain, memberikan dua faedah di situ. Al-qurb itu kedekatan, yang enggak tahu artinya disimak ya diartikannya. Wa tahqiq yang artinya apa? Sungguh terjadi. Dekat dan sungguh terjadi. Satarauna, kalian akan melihat. Wa saufa tufidu amrain, beda sama saufa. Ini kembali ke nahwu lagi nih. Saufa sama sin, sudah kita lewati kan? Sin wa saufa, tanda fi'il mudhari', ya enggak? Enggak masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il amr. Masuknya hanya pada fi'il mudhari'. Sa'adhabu, saufa adhabu. Cuman bedanya apa? Masya Allah, beliau bahas dikit ini ya. Wa saufa tufidu amrain, saufa memberikan dua faedah. At-tahqiq ma'al bu'. Tahqiq, ya sungguh akan terjadi tapi bersamaan apa? Waktunya panjang. Jadi waktu yang akan datangnya panjang. Yang diartikan kelak. Saufa itu artinya kelak, waktu yang akan datang tapi panjang. Kalau sin kan akan, kalau saufa akan tapi waktu yang panjang, berarti kelak. Paham ya? Kalla saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Jauh enggak ini jaraknya? Jauh. Paham? Jadi bedanya sin sama saufa. Kalau sin mustaqbal qarib, kalau saufa mustaqbal ba'id. Waktu yang akan datang tapi dekat mesin, pakai sin. Kalau waktu yang akan datang tapi dalam jangka jaraknya jauh namanya apa? Saufa. Mafhum? Artinya kelak. Artinya kelak. Nah, kita lihat. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna ba'di asaratan. Sesungguhnya kalian akan melihat setelah aku meninggal nanti asaratan, ai istisaran alaikum. Akan melihat kalian akan melihat kedzaliman yang menimpa pada kalian. Istisar itu bisa diartikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia berupa kedzaliman atau misalnya kejahatan dan disaksikan. Fil amwal wa ghaniha, baik dalam masalah harta dan yang selainnya. Allahumma musta'an. Jadi kalau misalkan antum punya harta lebih, mau umroh langsungan, mau haji milih yang langsungan. Enggak usah barakallahu fiik antri sekian tahun akhirnya enggak berangkat. Sudah daftar nanti kapan hajinya? Tahun 2030. Ternyata usianya sudah 70 tahun enggak bisa berangkat. Paham ya? Jadi kalau misalkan punya harta yang lebih, bismillah langsung berangkat. Yang 250 juta itu haji. Paham ya? Kalau umrah agak murah, maksudnya barakallahu daripada daftar tapi enggak jelas kapan berangkatnya, lebih baik ngumpulkan dulu, ada rezekinya langsung bismillah. Paham ya? Nah, karena sekarang zaman yang penuh dengan kedzaliman. Kadang-kala orang itu yang megang harta itu kan berbahaya. Kalau dia enggak amanah, harta bisa kemana-mana. Paham ya? Barakallahu fiik seperti itu. Karena amanah itu berat ya. Amanah itu sangat berat. Naam. Wasatarawna umuran tungkiruna, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Sekarang ini kita saksikan. Banyak kan kedzaliman, kejahatan, ya enggak? Kita mengingkari atau tidak? Mengingkari ini kejahatan, ini kedzaliman. Paham ya seperti itu. Nah, Allah musta'an. Banyak korupsi, ya enggak? Korupsinya bukan tingkatan paling tinggi enggak. Harta yang paling rendah daerah aja itu ada. RT, RW, kadus, kades, paham ya? Turun bantuan, wah, dikondisikan dulu. Seperti itu, hati-hati barakallahu fiik. Kalau udah megang harta atau uang itu kalau enggak amanah, sangat berbahaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa amanah, karena harta itu amanah yang berat barakallahu fiik. Paham ya? Seperti itu. Allahumma musta'an. Wa kadzalika waqa', dan sungguh seperti itu pula terjadi, sudah terjadi. Paham ya? Sudah terjadi, melihat kemungkaran-kemungkaran. Paham ya, yang diingkari. Fa inna sahabah radhiyallahu anhum ra'au istisaran minal wulat wa ra'au umuran ankaruha. Karena sesungguhnya para sahabat mereka telah melihat istisaran, yaitu pemandangan yang tidak enak untuk dirasakan atau kedzaliman dari para pemimpin-pemimpin. Dan mereka melihat, menyaksikan perkara-perkara yang mereka mengingkarinya. Perhatikan ini. Falamma haddatsahum bihadzal hadis, tatkala Rasulullah SAW mengkisahkan, menyampaikan hadis ini, alimu, mereka mengetahui annal amra sayakunu syadidan alaihim, bahwasanya perkaranya ini akan menjadi apa? Berat atas mereka. Sekarang ini yang tersaksikan barakallahu fiik. Banyak pejabat-pejabat yang korupsi, ya enggak? Banyak orang-orang yang bisa dikatakan kelas elit atas lah, orang-orang atas lah. Paham ya? Nah, mereka menerima suapan. Akhirnya yang dijadikan barakallahu fiik pemimpin hanya keluarganya. Hanya yang bersangkutan dengan apa?
Nah, barakallahu fi keturunannya, orang-orang bawahan enggak dapat seperti itu. Allahul musta'an. Nah, nasallahu an yahdiyahum. Lihat ini fitnah. Fasa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada yasna'un?" Apa yang harus mereka perbuat? Apa yang harus mereka perbuat kalau menyaksikan pemimpin yang keadaan seperti ini? Kezaliman, kekurangan, menindas rakyatnya. Apa yang harus mereka lakukan? Berontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, demonstrasi. Kita lihat. Qala addu ilaihim haqqahum. Tunaikanlah, laksanakanlah hak mereka yang sudah menjadi kewajiban atas kalian. Apa itu? As-sam' wa ta'ah. Mendengar dan mentaati dalam hal yang baik. Paham ya? Jadi mendengar dan mentaati pemimpin itu dalam hal yang baik saja, pada perkara yang ma'ruf saja. Ada perkara yang mungkar, haram. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Ketaatan di sini, taat kepada para pemimpin di sini bergantung dengan apa? Taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak semua perkara kita taatin, tidak. Kita taat kepada pemimpin pada perkara yang baik saja sudah itu. Perkara yang mungkar semaksimal mungkin menghindar. Paham ya? Undang-undang bikin manusia semaksimal mungkin kita menghindar. Paham ya? Beda kalau kasusnya dipaksa. Kalau dipaksa, barakallahu fi, kita punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dipaksa. Tapi kalau kita tidak dipaksa, kemudian kita membenarkan undang-undang yang keliru tadi, itu adalah kekeliruan. Paham ya? Perkara yang keliru dan tidak pantas kalau Ahlussunnah wal Jamaah melakukan seperti itu. Paham ya? Jadi menghindar semaksimal mungkin, tidak mengikuti apa? Ajakan, tidak mengikuti peraturan yang berseberangan dengan syariat. Nah, itu Ahlussunnah. Dalam kondisi seperti ini tidak meronta. Jadi Ahlussunnah itu enggak berontak. Ahlussunnah ketika diajak pemilu enggak mau, bukan berontak. Ahlussunnah ketika tidak memperingati 17 Agustus, enggak lomba-lomba, enggak nyanyi, enggak dangdutan, bukan berarti mendoakan. Memperingati jasa para pahlawan yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun. Coba bayangkan, masa diperingati dengan dangdutan? Masa diperingati dengan campur sari? Masa diperingati dengan drum? Diperingati dengan joget-joget? Memperingati yang sahih dengan apa? Doa itu loh. Paham ya? Ya enggak? Itulah yang Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Seperti itu, doakan mereka. Para pahlawan yang meninggal dunia doakan dengan doa cukup. Tapi kalau dengan joget-joget, nyanyian, dangdutan, campur santri, campur sari, paham ya? Istilah orang-orang campur santri ya, dagelan, Allahu musta'an. Itu kondisikan. Paham ya? Tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fiik ketika tidak ikut andil dalam apa? Nah, memperingati dengan ritual-ritual tersebut bukan berarti tidak apa? Menghormati para pahlawan, tetap menghormati dengan doa yang bagus. Doakan mereka dengan doa ampunan dari kalangan kaum muslimin, seperti itu barakallahu fiik. Nah, adapun dengan kemaksiatan abadan tidak akan ikut-ikutan. Nah, barakallahu fiik. La ngibarkan bendera wala upacara wala syai' wala hening cipta. Paham ya? Yang jelas kita mentaati pemimpin. Perintahkan barang baik, taat, sami'na wa ta'ala. Perintah yang mungkar, afan, jiddan, kami tidak bisa. Semaksimal mungkin siap seperti itu. Paham ya? Itu bukan berontak. Paham ya? Seperti itu bukan berontak, itu hak asasi manusia. Paham ya? Sehingga perlu diperhatikan, bedakan paksaan dengan himbauan. Kalau paksaan itu enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Nah, nanti kalau paksaan kita punya hujjah di hadapan Allah Taala, ya Allah, ya Rabb, kami dipaksa. Tapi kalau himbauan, carilah solusi yang terbaik agar antum enggak terjerumus, selesai. Paham ya? Seperti itu barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat lagi di sini. Naam, mada yasna'un? Apa yang mereka harus perbuat? Qala addu ilaihim haqqahum wassallallahu haqqakum. Tunaikanlah hak mereka yang sudah menjadi kewajiban atas kalian dan mintalah kepada Allah hak kalian. Karena hak kita kadang enggak diberi. Rakyat sipil kadang enggak dapat bantuan. Yang dibantu orang-orang yang dekat dengan apa? Pemimpinnya, bansos, BLT, sudah rumahnya sederhana, kerjaan pun juga enggak jelas. Paham ya? Jualan pun belum tentu laku, enggak dapat BLT dia. Enggak dapat bansos dia, sabar. Enggak usah ngemis, sabar aja. Insyaallah biidznillah Allah Taala gantikan lebih baik. Paham ya? Enggak usah ngemis kepada pemerintah, enggak usah.
Nggak usah ngemis, nggak usah ngajukan proposal, nggak usah melakukan penggalangan dana, sabar lah. Solusi terbaik Ahlussunnah sabar pokoknya. Sabar, tenang sudah. Paham ya? Lihat ini. Mintalah kepada Allah jatah kalian, hak kalian. Minta kepada Allah, ya Allah, selesai. Walhamdulillah. Naam. Kita lihat walinufrid annahum nahau an syai'in wa hum yaf'aluna. Walinufrid, taruhlah kita takdirkan, itu artikannya ya. Taruhlah kita takdirkan sebagai gambaran ya. Annahum nahau, bahwasanya mereka melarang an syai'in, melarang dari suatu perkara, wa hum yaf'aluna, tapi mereka melakukannya. Ya, lihat ini. Melarang dari suatu perkara tapi mereka melakukannya. Melarang judi, tapi ada oknum-oknum yang ikut judi juga, itu loh. Paham ya? Nah, kadang judi-judi itu kenapa perjudian sulit dibubarkan? Karena ada backing-nya di situ. Oknum-oknum yang ikut apa? Makan harta perjudian tadi itu. Itu bahaya sekali. Dibubarkan sulit. Paham ya? Kecuali tugasnya disilang. Paham ya? Misalkan yang tugas di Jawa dipindah ke Sumatera. Sumatera ke Jawa, itu agak mending karena nggak saling mengenal. Tapi kalau sama-sama tugas di kampung, fulus, itu udah dia. Kadang-kadang seperti itu dan terbukti. Paham ya? Nah, hati-hati seperti itu ya barakallahu fiik. Karena apa barakallahu fiik? Lihat ini. Mereka melarang sesuatu tapi mereka mengerjakannya. Au amaru bi amrin, atau mereka merintahkan suatu perkara wa hum la yaf'aluna, tapi mereka tidak mengerjakannya. Bayangkan. Jangan korupsi. Jangan ambil harta rakyatnya, mereka korupsi. Mereka tidak adil dengan rakyatnya. Berarti kan mereka merintahkan sesuatu tapi mereka enggak kerjakan. Nah, ketika melihat seperti itu barakallahu fiik, sabar, kita lihat ini. Fahada istighfarun, maka ini merupakan bentuk kedzaliman, sesuatu yang dirasa tidak enak. Fahal taqulu idza amaruka bi amrin, apakah kamu katakan ketika mereka merintahkan kepadamu sesuatu perintah, ana la asma' wa la uti', aku enggak mau dengar, aku enggak mau taat, li'annahum la yaf'aluna, karena mereka enggak mengerjakannya. Au taqul, atau kamu katakan idza nahauka an syai'in, kalau mereka melarang kamu dari sesuatu, ana sa'falu, aku pokoknya ngerjakan. Li'annahum yaf'alu, karena mereka mengerjakan. Al jawab la. Lihat itu. Jawabannya tidak. Taat kepada pemimpin, ingat-ingat ya, hanya dalam perkara yang baik. Hanya pada perkara yang ma'ruf saja. Ingat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dihafalkan itu. Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Artinya apa? Hanya saja ketaatan itu dalam hal yang baik saja, dan tidak ada ketaatan pada seorang makhluk pun dalam perbuatan kemaksiatan terhadap zat yang Maha Pencipta. Enggak boleh. Orang tua pun enggak boleh tertaatin kalau dalam perkara maksiat. Wahai anakku, tolong bapak belikan 1 bungkus rokok gudang garam. Kata anaknya, sami'na wa ta'na, katanya. Ini birrul walidain ini. Dengar orang tua, taat orang tua. Nah, ingat dulu, taat pada perkara apa dulu? Kalau merintah ke perkara yang haram, perkara maksiat, antum mencari jalan yang lain agar tidak memenuhi apa? Perintahnya. Bukan durhaka ya, bukan durhaka ini. Karena perkara yang mungkar. Ingat dalilnya dalam surat Luqman, apa ayatnya? Antum? Wa in jahadaka Naam, itu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, jangan mau. Syirik maksiat atau tidak? Maksiat. Dan taatilah kedua orang tuamu dalam perkara dunia dengan cara yang baik. Masalah dunia, nah, oke. Tapi kalau masalah akhirat, masalah agama, kalau sudah beda agama, jangan bela agama yang selain Islam. Selesai. Faham? Naam, barakallahu fiik. Penting sekali. Kata beliau, la wa hadza la yajuz aidha. Ini enggak boleh juga. Bal addi ilaihim haqqahum. Bahkan tunaikanlah yang sudah menjadi hak mereka yang telah diwajibkan atas kalian. Tunaikan. Sami'na wa ta'na dalam perkara yang baik. Wa huwa sam'u wa ta'ah fi ghairi ma'siyatillah, yaitu mendengar dan mentaati dalam perkara selain kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Was'alillah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahum hatta la yasta'siru alaikum, dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka mendapatkan hidayah
sehingga mereka tidak mendolimi kalian. Berdoa. Pemimpin yang zalim obatnya doa. Kudeta haram, revolusi juga nggak boleh, gulingan kekuasaan juga haram, demonstrasi juga bukan termasuk syariat Islam. Terus bagaimana solusi yang terbaik kalau nggak bisa bertemu langsung, nggak bisa empat mata, nggak bisa lihat bawahnya? Berdoa. Ingat kalamnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Naam, law alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Law alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin, bayangkan. Jadi kalau mendoakan pemimpin perkara yang baik gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik, bukan perkara mustahil. Contohnya sekarang kita punya presiden, kita doakan dapat hidayah, mungkin enggak? Mungkin. Doakan sallallahu yahdiyahu misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, enggak ada larangan. Paham ya? Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, berkata dalam kitab Syarhul Sunnah, apa kata beliau? Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kata Imam Al-Barbahari. Ana ulangi sekali lagi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan dalam kitab Syarh Sunnah, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Artinya, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada pemimpin, mendoakan kerusakan kepada pemerintah, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah. Dan apabila engkau melihat ada seseorang mendoakan pemimpin dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pemegang as-sunnah. Masya Allah. Jadi hati-hati barakallahu fiik, waspada dengan syubhat yang berkeluyuran. Jangan sampai antum termakan syubhatnya orang Khawarij, pemberontakan yang akhirnya nanti larinya kemana? Ke kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, pemikiran radikalisme, akhirnya melahirkan terorisme. Jangan. Paham ya? Sibukkan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Adapun kalau sibuk dengan mereka yang jauh dari ilmu, yang sukanya hanya ingin berontak, ingin demo, jangan. Berbahaya barakallahu fiik. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fiik. Walau anna an-nasa salaku hadzal maslak ma hasalatil fitan allati hasalat fi akhir asr sahabah radhiyallahu anhum. Kalau seandainya manusia menempuh jalan ini, niscaya tidak akan terjadi fitnah sebagaimana telah terjadi fitnah di akhir generasi sahabat radhiyallahu anhum. Wa ila yaumin hada, dan sampai pada hari kita ini. Walam tahsul karahatul wulad, dan tidak akan terjadi kebencian pemimpin, wala adawatuhum, dan juga tidak akan terjadi permusuhan sama mereka, wala tasallutuhum 'alan nas, dan juga tidak akan terjadi kejahatan mereka terhadap manusia, wala khurudun nas 'alaihim, dan juga tidak akan terjadi pemberontakan manusia kepada mereka. Falidzalika ahdatsan nasu fa ahdatsallahu lahum. Oleh karena itu, manusia bikin onar terlebih dahulu, akhirnya Allah Ta'ala pun tampakkan, Allah Ta'ala pun munculkan kerusakan tersebut. Manusia bikin dulu gitu loh. Paham ya? Nah, enggak terima BBM naik, enggak terima harga minyak goreng naik, mereka demo. Mereka turun ke jalan, teriak-teriak di pinggir jalan, merusak fasilitas umum, bakar pom bensin. Paham ya? Nah, seperti itu, Allahul musta'an. Akhirnya Allah Ta'ala tampakkan kerusakan yang lebih dahsyat. Allahul musta'an. Coba kalau mereka mau sabar. Paham ya? Seperti Ahlus Sunnah seperti ini ya, walhamdulillah, duduk di majelis ilmu tenang, enggak sibuk, enggak ribut. Coba, enggak ada yang terbakar. Antum sekarang di sini terasa BBM naik, terasa enggak antum? Enggak terasa. Mau ngapain? Paham ya? Minyak goreng naik terasa? Enggak terasa. Setiap hari goreng terus kan? Alhamdulillah. Apalagi coba? Enggak terasa karena sibuk dengan ilmu. Ilmu Al-Quran Sunnah itu Masya Allah. Kalau antum resapi baik-baik, Masya Allah. Dulu ketika COVID-19, Corona, orang sibuk sana kemari, zona merah, hati-hati. Jangan ke Jogja, zona merah, hati-hati. Sleman, zona merah. Di luar sana, di sini hijau terus. Ya enggak?
Setiap hari masak sayur-sayuran hijau enggak? Ayo. Alhamdulillah. Paham ya, maksudnya barakallahu fi. Kalau sibuk dengan ilmu Al-Qur'an Sunnah, tenang pikirannya. Di majelis ilmu itu pokoknya tenang. Kalau di luar sedikit di luar sana itu, dah panas cuacanya walaupun musim dingin. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Nah, kita selesaikan perkara bawah itu. Wa hadzal mizanul ladzi dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwal haqq, dan timbangan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW benar. Wala ahada minna yashuk, tidak ada seorang pun dari kalangan kita yang meragukannya. Anna Rasulullah SAW ansahul khalqi lil khalq, bahwasanya Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling bisa memberikan nasihat untuk makhluk yang lainnya. Wa a'lamul khalqi bima yanfa'uhum, dan makhluk yang paling tahu tentang apa yang bermanfaat buat mereka. Wa ma'a dzalik lam yaqul, perhatikan ini, bersamaan dengan itu beliau tidak mengatakan idza ra'aitum asratan fatalabuhum, kalau kalian melihat pemerintah mengambil harta kalian atau pemimpin zalim kepada kalian, maka mintalah kepada mereka. Bayangkan, enggak ngomong kayak gitu. Wa nabiduhum, dan lawanlah mereka. Ambil dari mereka. Enggak katakan seperti itu. Wa qulu lan nasma' hatta taf'alu ma ta'murunana. Tapi mereka mengatakan apa? Wa qulu, nah, tapi ucapkanlah lan nasma', kami tidak akan mendengar, hatta taf'alu ma ta'murunana, sampai kalian mengerjakan apa yang kalian perintahkan kepada kami dengan perintah tersebut. Walan nasma' hatta tatruku ma tanhaunana anhu, dan juga apa? Kami enggak mendengar sampai kalian mau meninggalkan apa yang kalian apa? Larang pada kami. Maksudnya enggak balikkan dulu. Pemerintah ngelarang kok ngelakukan urusan mereka. Pemerintah merintahkan tapi kok enggak mengerjakan ya urusan mereka itu loh. Enggak usah ikut campur. Bal qala addu ilaihim haqqahum. Perhatikan ini. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kerjakanlah, tunaikanlah hak mereka yang sudah menjadi kewajiban kalian. Kewajiban kita apa kepada pemerintah? Sami'na wa ata'na, pada perkara yang baik dah itu ada. Tanya, rambu-rambu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Kalau merah ngapain? Berhenti. Kalau kuning ngapain? Apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan persiapan itu. Kalau hijau ngapain? Ayo, kalau pink ada ya. Nah, itu rambu-rambu seperti itu taati karena itu ada masalah. Ada masalah kalau merah atau jalan terus tabrakan, berbahaya. Paham ya? Itu undang-undang bikinan manusia, tapi kalau ada masalah taati. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fi. Kemudian jalan raya, ada di tengah jalan raya itu ada namanya marka. Garis-garis itu. Kalau garisnya putus-putus, kita boleh nyalip. Kalau garisnya lurus sambung, nggak boleh nyalip. Itu juga ada aturannya. Versi mereka ada aturannya itu. Kalau antum melanggar bisa terkena itu ya. Nah, terkena tilang atau semisalnya. Maksudnya apa? Itu fungsinya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan. Nah, barakallahu fiik bersama. Kita lihat sini. Wa huwas sam'u wat ta'ah, itu mendengar dan mentaati. Wa sallallahu haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Ingat-ingat ini ya. Mintalah kepada Allah hak kalian. Antum enggak dapat BLT, enggak dapat bansos, enggak masalah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kaya, zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Manusia bisa mati atau tidak? Bansos bisa habis enggak? BLT bisa punah enggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala rezekinya akan senantiasa mengalir, dan sudah ditetapkan rezeki hamba di dalam Lauhil Mahfuz. Selesai. Wa dzalika li anna man naza'a ziyadan min ta'atin mata mitatan jahiliyah. Ini hati-hati ini. Yang demikian itu dikarenakan barang siapa yang melepas tangan dari ketaatan kepada pemimpin, maka dia mati. Niscaya dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana wa iyyakum minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.